Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang bercerita tentang seorang mantan atlet MMA yang harus membongkar kasus kematian kakaknya yang misterius. Karena tak percaya jika kakaknya tewas dikarenakan kecelakaan, atlet ini memutuskan untuk pensiun dari karirnya yang cemerlang. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh pertandingan MMA yang mempersembahkan pertarungan antara Bart Kowiak, seorang atlet yang tak pernah terkalahkan, melawan salah satu atlet MMA yang memiliki julukan sebagai si Codet. Pertandingan semula berjalan dengan baik. Bart Kowiak menguasai ronde 2 dan hampir saja mengalahkan si Codet. Tapi karena waktu telah habis, akhirnya wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan sejenak. Saat pertandingan sedang istirahat, salah satu pria misterius menyuruh seseorang untuk memberikan sebuah minuman pada Bart. Pria itu pun dengan segera menghampiri Bart yang sedang beristirahat dan langsung memberinya minum. Saat pertandingan kembali dimulai, awalnya Bart kembali menguasai, namun tiba-tiba ia mengalami pusing yang mendadak. Penglihatan Bart buram dan perlahan permainannya mulai menurun. Hal itu rupanya dimanfaatkan oleh si Codet untuk mengambil alih permainan. Dan hasilnya Codet berhasil membalikan keadaan, menghajar Bart hingga tak berdaya dan ia memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan itu, Bart mencoba peruntungan baru. Ia mengelola sebuah klub malam yang bernama Opium. Malam begitu lancar, pengunjung relatif ramai dan menikmati suasana. Tetapi Bart tiba-tiba mendengar suara kegaduhan di luar sana. Bart pun memeriksa dan ternyata itu adalah seorang rapper bernama Steppy D yang tak mau mengantri. Karena tahu bahwa itu adalah tamu VIP, Bart menyuruh salah satu penjaga untuk mengantar Steppy D menuju ruang VIP. Namun rupanya Steppy D benar-benar bermasalah. Ia kembali membuat gaduh dengan menggoda perempuan yang telah memiliki kekasih. Karena tak ingin membuat pengunjung lainnya nyaman, akhirnya Bart bertindak. Ia mengusir secara paksa Steppy D dari klub malam yang ia kelola. Namun, Steppy D justru memanggil pengawalnya yang langsung menghajar beberapa penjaga klub malam. Semua tumbang. Tapi tidak dengan Bart. Ia dengan mudah melumpuhkan pengawal Steppy D yang memiliki badan besar. Lalu kemudian ia meminta penjaga klub untuk membawanya keluar sekaligus dengan Steppy D. Setelah itu, scene berpindah pada Bart yang pergi ke rumah private-nya untuk pensiun sejenak. Namun kakaknya yang bernama Victor mencoba untuk membujuknya agar mau kembali bertanding. Atau setidaknya Bart mau meneruskan usaha klub malam yang kakaknya rintis. Tetapi Bart tetap menolak, ia tak mau berinteraksi terlebih dahulu kepada orang lain. Akhirnya Victor memutuskan untuk pamit karena memiliki masalah bisnis. Ia pergi sembari memberikan sepasang sarung tinju bekas milik Muhammad Ali. Seusai Victor pergi, Bart kembali tertidur. Baru saja ia terlelap, telepon miliknya berdering. Dan telepon itu berasal dari ibunya yang mengabari Bart jika Victor baru saja mengalami kecelakaan yang menyebabkannya tewas. Mendengar hal itu tentu membuat Bart terkejut. Ia dengan segera mengendarai kendaraannya dan pergi menuju TKP. Sesampainya di sana, Bart melihat mobil milik kakaknya telah hancur tak bersisa akibat tertabrak oleh sebuah truk. Bart benar-benar terpuruk atas kejadian tersebut. Kemudian, setelah kematian kakaknya, Bart memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Di sana, ia didesak untuk melanjutkan usaha Victor. Karena klub malam adalah usaha impiannya, Bart tak langsung menerima tawaran tersebut. Ia terlebih dahulu memikirkan pemakaman Victor. Saat malam hari, Bart memutuskan untuk pergi ke klub malam. Tak disangka di sana ia bertemu dengan mantan pelatihnya yang sering mabuk. Karena masih berselisih, Bart meminta pelatihnya untuk datang ke pemakaman Victor dengan kondisi sadar. Setelah itu, ia mulai mencari dan menemui keberadaan dari kekasihnya yang bernama Dominika. Bart langsung mengadakan makan malam dengannya dan menghabiskan waktu berdua sebelum keesokan harinya mereka pergi memakamkan Victor.
Suasana pemakaman penuh haru. Bart tak bisa menahan air matanya saat ia bercerita tentang masa lalunya bersama Victor. Setelah pemakaman selesai, tak lama kemudian mantan pelatihnya datang. Bart hanya berterima kasih padanya karena telah datang dan sekarang ia memintanya untuk pergi. Kemudian, scene berpindah pada Bart yang mendatangi tempat latihannya dahulu. Di sana tempat latihan Bart telah terbengkalai tak beraturan. Saat sedang melihat sekeliling, ia tiba-tiba melihat mantan pelatihnya yang sedang tertidur akibat mabuk karena masih memiliki dendam. Mereka terlibat cekcok hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya dengan bergulat di atas ring. Pertandingan dimenangkan oleh Bart setelah sang pelatih memutuskan untuk menyerah. Setelah itu Bart kembali ke rumah untuk berdiskusi dengan ibunya. Di sana Bart memutuskan untuk menjual klubnya pada seseorang yang telah menawari klub malam tersebut seharga 2 juta euro. Tentu itu harga yang sangat fantastis. Bart pun langsung mengadakan pertemuan untuk negosiasi. Kemudian, scene berpindah pada si Codet yang ternyata kini bertugas sebagai ahli pukul. Ia menyakiti siapa saja yang tak mau menjual tokonya pada perusahaan yang menyewanya. Ia bahkan hampir saja membunuh seorang kakek pemilik toko sebelum akhirnya kakek tersebut mau untuk menjual tokonya. Kembali ke Bart yang telah bertemu dengan calon pembeli klub malamnya. Bart tanpa banyak berpikir langsung menandatangani kontrak tersebut. Tetapi setelah ia membaca hingga akhir dari kontrak itu, ia melihat sebuah cap yang bertuliskan Sunstal. Bart berpikir sejenak dan baru saja menyadari bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki mobil yang menabrak kakaknya hingga tewas. Barulah di situ Bart tersadar jika kakaknya tewas bukan karena benar-benar kecelakaan. Bart kembali berpikir ulang dan ia langsung menyobek surat perjanjian tersebut serta mengatakan jika ia tak akan pernah menjual klub malam tersebut pada perusahaan Sunstal. Gagalnya perjanjian itu membuat petinggi perusahaan cukup murka. Ia pun kembali memerintahkan anak buahnya untuk terus berusaha agar Bart mau menjual klubnya. Bahkan jika harus melakukan kekerasan, ia tak melarangnya. Kemudian, scene berpindah pada Bart yang sedang mengadakan makan malam bersama ibunya dan Dominika. Di sana ia memutuskan untuk mempertahankan klub dan akan mencoba untuk mengurusnya. Dibantu oleh Dominika, Bart kembali membangun ulang klub yang telah lama mati. Ia kembali mencari pekerja-pekerja terbaik yang bisa membangkitkan nama klub malam milik kakaknya itu. Hari berjalan dengan lancar, para pengunjung cukup ramai. Tetapi sayang, malam itu harus dinodai oleh insiden di mana penjaga klub malam yang menerima sogokan dari tamu. Tak bisa ditolerir, Bart langsung memecatnya dan mulai mencari pekerja lain. Hari kedua saat klub kembali dibuka. Malam itu, Bart telah menemukan penjaga klub malam yang baru. Tetapi lagi dan lagi, malam itu harus ternodai oleh kehadiran dari si Codet yang disadari oleh Bart. Tanpa banyak berbicara, ia menghampiri si Codet yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Melihat keberadaan Bart, si Codet mulai mengenang kembali bagaimana ia menghabisi Bart di malam itu. Dengan gaya arogan, si Codet keluar dari klub tersebut. Sembari keluar, si Codet memberi perintah pada seorang pria untuk menghancurkan klub itu. Akhirnya beberapa orang mulai merusuh. Mereka menumpahkan minum, menghancurkan kursi, dan lain-lain. Beruntung, kerusuhan tersebut bisa diatasi dengan cepat ketika para penjaga klub malam berhasil menghajar mereka semua dan mengeluarkannya dari klub. Setelah kejadian tersebut, Bart kembali menyadari sesuatu yang aneh, yaitu kematian Victor memiliki kaitan dengan si Codet. Setelah semuanya terkendali, Bart mendatangi mantan pelatihnya dan memintanya untuk membantu ia mencari tahu siapa yang telah membunuh kakaknya. Malam kembali kondusif. Kali ini Bart harus kembali berurusan dengan Steppy D. Namun malam itu Bart justru mempersilahkan Steppy D untuk masuk. Ia melupakan seluruh masalah yang telah mereka lewati bersama-sama, bahkan dengan pengawal pribadinya. Kini Bart berteman baik dengan Steppy D, yang pada malam itu memutuskan untuk tampil di bar milik Bart. Ia menyayangi beberapa lagu yang membuat suasana klub semakin ramai. Setelah acara selesai, mereka membuat video untuk memberikan klarifikasi tentang perkelahian waktu itu, di mana Bart menjelaskan jika itu hanyalah strategi marketing untuk mempromosikan album ketiga dari Steppy D.
Setelah itu mereka pamit dan Bart menutup klubnya. Setelah Bart kembali ke rumahnya, Dominika menghampiri Bart yang sedang memasak. Di sana Bart membahas tentang bos dari Dominika yang terlibat dengan perusahaan yang telah membunuh kakaknya. Karena merasa ingin membantu, akhirnya keesokan hari saat Dominika bekerja, ia memeriksa seluruh laptop milik bosnya yang bernama Irene. Namun, belum cukup banyak Irene menggali lebih lanjut, Irene tiba-tiba kembali ke mejanya dan Dominika pun langsung pergi sembari berpura-pura merapikan bangku milik bosnya. Setelah kepergian Dominika, rupanya Irene mendapat telepon dari orang penting dari perusahaan Stansla. Di sana Irene diminta untuk menghadapinya. Malam pun tiba, Irene bertemu dengan bosnya di sebuah tempat parkir. Di sana bosnya mengatakan jika Bart mulai melakukan investigasi terhadap kematian kakaknya. Maka dari itu, ia meminta Irene untuk segera mengambil alih klub malam milik Bart dan meyakinkannya agar mau menjual klub tersebut. Setelah pertemuan itu, gangguan yang dialami oleh klub malam milik Bart semakin menjadi-jadi. Dimulai dengan 2 penjaga klub yang dibunuh oleh si Codet, hingga mantan pelatihnya yang harus melawan beberapa orang asing yang mencoba untuk merusak klub malam. Beruntung mantan pelatih Bart berhasil mengusir semua pria misterius tersebut meskipun ia harus mengalami luka tusuk di perutnya. Tak lama kemudian, Bart dan Dominika datang. Mereka pun langsung memanggil ambulans dengan segera. Dan akhirnya ambulans pun datang. Mantan pelatih Bart sekaligus ayah dari Dominika langsung mendapat bantuan medis. Para polisi mulai berdatangan untuk meminta keterangan. Tetapi karena banyaknya polisi korup yang telah disogok oleh perusahaan Stansla, akhirnya mereka tak melakukan pekerjaannya dengan baik. Bahkan mereka mengabaikan kasus pengeroyokan tersebut. Setelah kejadian itu, saat Bart hampir menutup klubnya, ia mendapat sebuah kiriman foto dari si Codet yang mengirimnya foto mayat penjaga klub malam milik Bart. Semakin kesal dengan kelakuan si Codet, Bart memutuskan untuk mencarinya. Tetapi saat Bart mencari keberadaan si Codet dan meninggalkan Dominika sendirian, si Codet tiba-tiba datang. Ia langsung menghajar Dominika beberapa kali hingga ia jatuh pingsan. Sangat beruntung sekali Bart datang di waktu yang tepat di mana ia menghalau si Codet yang akan mencoba membunuh Dominika. Akhirnya pertarungan kembali terulang. Bart menghajar si Codet beberapa kali, begitu juga dengan si Codet yang membalas serangan dari Bart. Sambil menyerang Bart, si Codet terus-menerus membahas tentang dirinya yang mengaku jika dirinya lah yang membunuh Victor. Dan mungkin Bart yang akan menjadi korban selanjutnya jika ia tak mau menjual klub malam tersebut. Dengan modal balas dendam atas kematian kakaknya, Bart bangkit. Ia kembali menghajar si Codet dan mulai membalikan keadaan. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Bart yang langsung menghabisi si Codet hingga tewas. Setelah Codet tewas, telepon milik si Codet berdering yang ternyata itu berasal dari bosnya. Bos si Codet bertanya, apakah ia telah berhasil menghabisi kekasih Bart? Bart mengangkat telepon itu dan mengatakan jika si Codet gagal. Malam itu menjadi titik balik dari Bart, di mana ia dan Dominika memutuskan untuk menghampiri Irene untuk bertanya tentang keberadaan bosnya. Sembari tertawa dan mengemas uang miliknya, Irene mengatakan jika mustahil Bart dapat menghancurkan perusahaan Stansla. Tetapi tiba-tiba bos dari Irene beserta beberapa anak buahnya justru datang di waktu yang tepat. Mereka menghampiri Irene untuk mencari keberadaan Bart. Bart yang kala itu hanya berdua bersama Dominika harus terpaksa kalah. Bart disetrum dan ia diikat. Sementara Dominika dibawa oleh pemimpin perusahaan Stansla. Saat Bart telah sendirian, ia diminta untuk menandatangani surat perjanjian di mana ia akan menjual klub malam miliknya. Dengan sangat terpaksa, Bart menandatangani surat tersebut dan ia pun mulai disiksa. Seorang bawahan perusahaan membawa beberapa alat penyiksaan. Ia perlahan menyayat dada Bart yang membuatnya kesakitan perlahan. Saat bawahan dari perusahaan sedang asik menyiksa Bart, ia tak menyadari bantuan yang datang. Karena mantan pelatih Bart tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menghajar pria tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Bart, ia dan mantan pelatihnya langsung meminta bantuan pada pengawal pribadi Stepidi. Mereka bertiga bersama-sama pergi ke kediaman dari pemimpin perusahaan Stansla. Sesampainya di sana, mereka memutuskan untuk berpencar. Mereka berdua berfokus pada melumpuhkan beberapa penjaga.
Sementara Bart berfokus mencari keberadaan Dominika. Saat pemimpin perusahaan itu sedang akan mulai melakukan ritual penyiksaan terhadap Dominika, ia tiba-tiba mendengar suara kegaduhan. Ia pun curiga dan mengambil pedang panjang miliknya. Saat pria itu sedang bersembunyi, ia melihat Bart yang perlahan mendekatinya. Akhirnya ia pun menyerang Bart, menyayatnya beberapa kali. Beruntung Bart bisa memberi sejumlah serangan balik meskipun kaki ia harus tertusuk oleh pisau yang lawannya gunakan. Tetapi meskipun Bart tak menggunakan senjata apapun, ia tetap berhasil memenangkan pertarungan setelah ia menghabisi lawannya hingga tak berdaya. Setelah itu, Bart bergegas mencari keberadaan Dominika dan langsung menyelamatkannya. Ia pun membawa Dominika keluar di saat yang bersamaan mantan pelatihnya serta pengawal pribadi Stephanie telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akhirnya Bart berhasil membalaskan dendam kakaknya yang telah tewas. Kini Bart berfokus pada pengembangan klub malam milik kakaknya yang semakin berkembang pesat. Sementara mantan pelatihnya memutuskan untuk kembali mengaktifkan klub MMA dan mulai melatih beberapa orang yang akan ia jadikan sebagai atlet. Tamat.